Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua ya? Amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lah. Ini menyikapi beredarnya video seorang guru menggunting seragam sekolah siswa. Tentu saya baca kolom komentarnya ini banyak kecaman ya, dari netizen yang maha benar. Padahal di sekolah biasanya tidak langsung eksekusi, ada beberapa tahapan. Itu saya yakin. Tindakan itu jalan terakhir ketika sudah tidak bisa dinasihati secara baik-baik. Banyak sih sebenarnya contoh, rambut diwarnain. Terus seragam ini saya pernah ya ada murid yang seragamnya digambar tengkorak. Sudah berkali-kali dikasih peringatan masih tidak mau dengar. Nah ini kalau seperti ini harus gimana ini netizen ya? Soalnya guru seperti apapun ya kadang-kadang ada murid yang ngeyel. Karena guru itu tidak wani menindak, itu justru semakin berani ya. Guru tidak menindak malah justru semakin berani itu murid ya. Nah ini tampilkan ya saya gambarnya, silakan disimak beserta penjelasan dari saya kenapa ini sih. Saya bukan maksud membela ya, saya hanya bicara pengalaman saja ketika menghadapi murid yang super ngeyel, yang sudah tidak bisa dinasihati baik-baik. Nah ini dia ya, momen seorang guru menggunting seragam siswa. Ini bukan hanya baju tapi juga celana. Ini jadi kenapa ini dilakukan? Ini saya yakin itu pasti ada tahapan-tahapannya. Ini yang saya pernah lakukan itu pertama ngomong baik-baik. Nah, kalau misalkan ya itu pun tidak langsung ditindak. Kalau misalkan masih tidak nurut, biarkanlah, beri kesempatan untuk beberapa hari ke depan. Tidak nurut juga dikasih peringatan. Kasih peringatan tidak nurut, panggil orang tua. Orang tua menyerahkan terserah sekolah, nah itu baru sekolah melakukan tindakan seperti ini. Ini seragam digambar ya, seragam digambar. Ini tentu netizen ada yang pro dan kontra. Tapi kalau saya lihat banyak yang kontranya juga. Kenapa netizen bertanya-tanya kenapa tidak ngomong baik-baik? Saya yakin itu pasti sudah. Kenapa tidak kasih peringatan dulu? Saya yakin itu pasti sudah. Kenapa tidak panggil orang tua? Saya pun itu pernah manggil orang tua, masih juga orang tua malah menyerahkan ke pihak sekolah. Ya sudah, baru ditindak. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung menindak. Zaman saya pun dulu seperti itu. Ada yang celananya cingkrang terlalu ke atas, itu dikasih peringatan dulu ya. Setelah kasih peringatan tidak mau mendengar, lapor orang tua. Orang tua pun angkat tangan, baru digunting tanpa ampun itu. Karena kalau misalkan dibiarkan juga ini tidak baik, apalagi seragam bergambar tengkorak, terus misalkan dibolongin bagian lututnya, itu justru kalau dibiarkan anak semakin berani ya. Ini netizen yang misalkan yang kontra tidak setuju, cobalah cobalah jadi pengajar ya. Dicoba aja, gak usah 1 tahun, 1 bulan saja, 1 hari saja coba menghadapi murid yang sudah susah itu harus gimana. Kadang-kadang ada juga ya guru yang berkomentar itu terlalu ya. Saya dengan senang hati kalau misalkan ada guru yang berhasil menangani semua siswa ya, dengan catatan kalau ada guru misalkan berhasil
mendidik siswa seluruhnya 100% tanpa kecuali ada satupun yang terlewat oleh dia. Saya ingin belajar karena yakin di sekolah manapun tidak ada 100%, ada satulah, satu dua itu pasti ada yang seperti itu, yang terus membangkang. Saya bukan maksud membela ya, karena saya pun di dunia pendidikan ya seperti itu. Kalau murid sudah mentok, di nasihati A sampai Z tidak mau nurut, ya sudah. Kalau saya gak berani nindak sih, ya sudah biarkan saja. Cuman tetap sekolah yang jelek, masa sekolah seragamnya coret-coret, masa sekolah misalkan rambutnya merah dicat, masa di sekolah itu bebas seperti itu. Emang gak ada aturan. Itu pandangan masyarakat pasti seperti itu ya. Nah itu dia ya, penjelasan dari saya. Jadi ya pro kontra itu sebenarnya biasa lah, tapi harus bijak dulu ya. Setiap sekolah ya itu sebenarnya tidak terlalu patah-patah juga sih. Kenapa itu sampai digunting? Ya pasti pelanggarannya sudah terlalu sering melakukan pelanggaran baru ditindak itu. Jadi bagi calon pengajar sebelum pikir-pikir dulu ya, itulah resikonya. Bahayanya guru itu ketika sudah cuek acuh terhadap murid, itu bahaya. Kalau misalkan masih ada tindakan itu bagus karena masih peduli. Kalau misalkan sudah jenuh, guru sudah ada di titik jenuh, terserah murid mau bagaimanapun, nah itu yang bahaya sebenarnya. Masih untung ada guru yang berani nindak, berarti masih peduli. Kalau dibiarkan begitu saja, nah itu yang berbahaya. Cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.